Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Liswidia Andriasi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pengenalan Aksara Anak Usia Dini serta teman-teman dari PIAUD semester 5 yang saya cintai dan yang selalu saya rindukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya susun, yaitu mengenai metode pemberian tugas dalam pengenalan keaksaraan anak usia dini. Nah, seperti yang kita tahu ya, PAUD itu adalah suatu bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Adapun metode, adapun cara mendidiknya yaitu dengan cara memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan yang dimiliki. Aspek perkembangan yang dimiliki di sini yang meliputi aspek nilai agama dan moral, kemudian motorik, sosial emosional, bahasa, seni, dan kognitif. Nah, perkembangan ini kan saling berkaitan satu sama lain dan semuanya penting gitu, termasuk perkembangan kognitif. Nah, salah satu perkembangan kognitif pada anak yang harus kita kembangkan yaitu adalah tentang keaksaraan. Nah, keaksaraan di sini nantinya akan bermuara pada kemampuan membaca anak. Nah, kegiatan membaca di sini pada anak merupakan suatu kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi, maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan tersebut. Nah, dalam proses perkembangannya, mengenal huruf pada anak itu masih menemui berbagai macam kendala gitu ya. Pun banyak pro kontranya gitu. Ada yang berpendapat katanya anak usia dini tidak boleh diajarkan membaca. Ada pula yang berpendapat boleh asalkan itu berasal dari kemauan anak sendiri bukan karena paksaan gitu. Nah, maka dari itu terlahirlah metode-metode yang dirasa cukup ampuh gitu dalam mengenalkan keaksaraan pada anak usia dini. Salah satu metodenya yaitu metode pemberian tugas ini. Saya akan memaparkan secara detail apa sih metode pemberian tugas dalam pengenalan keaksaraan AUD ini. Gitu. Yang pertama, pengertiannya supaya kita bisa mengenal lebih dalam. Pengertian metode pemberian tugas. Metode itu kan merupakan jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai adalah anak dapat mengenal keaksaraan awal seperti itu. Maka metode pemberian tugas di sini merupakan dimaksudkan guru memberikan tugas-tugas kepada anak atau siswanya, baik tugas untuk dikerjakan di rumah ataupun tugas untuk dikerjakan di sekolah. Ya, kemudian nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri. Menurut saya, metode pemberian tugas ini akhir-akhir ini sangat familiar ya bagi kita, apalagi dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Setiap harinya kita memberikan tugas kepada anak via WhatsApp group gitu, yang disampaikan melalui orang tua, kemudian orang tua membimbing anak untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan metode pemberian tugas ini? Langkah-langkahnya secara umum itu terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pemberian tugas. Ya. Dalam fase pemberian tugas ini, hendaknya guru telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu meliputi tujuan yang ingin dicapai,
tujuannya apa nih hari ini. Misalkan anak-anak hari ini bisa menghafalkan huruf A, gitu, baik dari cara pelafalannya maupun cara penulisannya. Maka apa saja nih yang bisa dilakukan agar bisa mencapai tujuan itu? Itu guru harus sudah tahu. Kemudian pada pemberian tugas ini, guru juga hendaknya memberikan petunjuk-petunjuk yang bisa membantu siswa dalam mengerjakan tugasnya. Jadi tidak hanya dijor kayak gitu aja, dikasihkan majalah kayak gitu, itu sudah, kita nggak kasih petunjuk apapun. Tentunya untuk ukuran anak usia dini bingung ya, aku harus gimana ini kayak gitu, mereka akan bingung. Maka lebih baik guru memberikan pengarahan, kalau bisa dicontohkan supaya anak itu paham, supaya memudahkan anak dalam mengerjakan juga. Lalu usahakan dalam pemberian tugas di sini juga guru memberikan waktu yang cukup, tidak gugup kayak gitu. Misalkan disuruh menebali huruf A sebanyak 10, tapi kita cuma ngasih waktunya 5 menit kayak gitu. Itu kan tidak baik gitu ya, buat psikologi anaknya juga tidak baik. Anak juga akan kalau seperti itu akan menimbulkan trauma dalam belajar. Nah, lalu setelah fase pemberian tugas, berlanjut ke fase pelaksanaan tugas. Nah, dalam fase pelaksanaan tugas ini yaitu guru dapat memberikan dorongan, semangat kepada anak saat melaksanakan tugas. Begitu keliling nih, memantau apakah anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik atau mereka mengalami kesulitan. Apabila ada anak yang mengalami kesulitan, ya hendaknya guru membantu, mengarahkan, membantu membimbing agar anak bisa menyelesaikan tugasnya. Tidak hanya diberikan, udah yang penting aku udah kasih petunjuk nih, udah jelas pasti mereka bisa kok. Gitu. Tapi kan kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak gitu ya. Maka kita hendaknya bisa membimbing anak-anak kita seperti itu. Lalu yang ketiga adalah fase mempertanggungjawabkan tugas. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam fase ini adalah laporan siswa, baik secara lisan maupun secara tertulis, dari apa yang telah dikerjakan. Ada tanya jawab atau diskusi. Nah, tanya jawab atau diskusi di sini bisa dilakukan saat kegiatan penutup, yaitu recalling. Nah, guru bisa menanyakan, hari ini kita belajar apa ya tadi ya? Oh iya, huruf A. Huruf A ada di dalam kata apa saja ya? Bentuk huruf A itu seperti apa ya? Coba tunjukkan mana huruf A, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, adapun secara spesifik, tugas yang diberikan haruslah sesuai dengan kapasitas anak usia dini. Nah, beberapa tugas, saya memberikan 2 contoh tugas yang sering sekali dilakukan oleh guru PAUD, dan saya yakin teman-teman juga pernah melakukan ini, dan bahkan sampai saat ini masih melakukannya, yaitu tugas yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan keaksaraan. Yang pertama adalah tugas meniru atau menebali atau menulis huruf. Nah, biasanya langkah-langkahnya adalah anak-anak diberikan lembar kerja. Kemudian lembar kerjanya itu biasanya berbentuk kotak-kotak yang di dalamnya berisi huruf dengan font garis putus-putus, itu kalau yang menebali. Kalau misalkan disuruh meniru, berarti hanya ada 1 huruf saja di kotak pertama, kemudian anak disuruh mengisi kotak-kotak kosong yang lain dengan huruf yang sama yang seperti dicontohkan di kotak pertama, kayak gitu. Ini pasti pernah dilakukan dan sampai saat ini masih dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah tugas menghafalkan huruf alfabet. Nah, media yang digunakan adalah poster ABC ditempelkan di tembok. Terus anak disuruh maju untuk menyanyikan, menghafalkan itu dengan lagu A, B, C, D, E, F, G, atau dengan cara mengejanya secara langsung A. Terus guru bilang A, siswa mengikuti sampai Z, seperti itu. Nah, ini 2 contoh yang paling sering dilakukan gitu ya. Kedua contoh penerapan ini, menghafal dan menebal ini, merupakan cara klasik yang sampai saat ini masih banyak dipakai.
Namun, tak jarang nih banyak pendidik yang melakukan pengembangan dan modifikasi agar pembelajaran lebih bermakna bagi anak. Seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, bahwa seyogyanya pengenalan keaksaraan bagi anak itu ya haruslah sesuai dengan kapasitasnya, gitu. Kapasitas anak usia dini, di mana dunianya itu adalah sedang berada di dunia bermain. Nah, maka tugas di sini bisa loh kita modifikasi berupa sebuah challenge atau tantangan agar anak dapat menyelesaikan sebuah permainan. Nah, jadi tugasnya itu agar anak bisa menyelesaikan permainan kayak gitu. Nah, dari ketiga contoh ini semuanya membutuhkan media. Media apa yang bisa digunakan? Misalkan dalam ini, tantangan ini permainan, guru bisa memanfaatkan media kartu huruf. Nah, tugasnya anak-anak diminta untuk mencocokkan huruf depan suatu kata dengan kartu huruf yang disediakan. Misalnya, kata apel dipasangkan dengan huruf A. Kata bebek dipasangkan dengan huruf B karena huruf awalannya A dan B kayak gitu. Atau bisa dengan challenge-challenge lain yang membuat anak menikmati proses belajarnya dengan menggunakan metode pemberian tugas ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan penggunaan metode pemberian tugas ini. Nah, apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari penggunaan metode ini? Pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Pada metode ini itu merupakan aplikasi pengajaran modern atau disebut juga sebagai asas aktivitas dalam mengajar. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya guru itu bisa merangsang siswa agar melakukan berbagai aktivitas sehubungan dengan apa yang dipelajari melalui tugas yang diberikan itu. Nah, situasi ini tuh dapat memupuk rasa percaya diri anak. Nah, hal ini juga dapat membina kebiasaan anak atau siswa untuk mencari dan mengolah informasi serta mengkomunikasikannya sendiri seperti itu. Lalu, kelebihan yang kedua adalah dapat mendorong minat belajar anak sehingga dia tidak cepat bosan dan dapat juga membina tanggung jawab serta disiplin siswa. Kenapa bisa mendorong minat belajar anak? Karena kan di sini anak merasa diberikan tugas. Jadi dia merasa tertantang nih untuk bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu. Lalu kelebihan yang ketiga adalah dapat mengembangkan kreativitas siswa dan mengembangkan pola berpikir anak serta keterampilannya. Kemudian untuk kekurangannya ada 4. Yang pertama, anak sulit dikontrol. Apakah benar dia mengerjakan tugasnya sendiri ataukah orang lain gitu. Ini sering kali nih kekhawatiran ini saat pembelajaran jarak jauh gitu ya. Guru memberikan tugas, tapi tak jarang orang tuanya itu yang mengerjakan kayak gitu. Nah, kita sulit mengontrol di sini. Kemudian pada tugas kelompok, tidak hanya di orang dewasa gitu ya, anak usia dini juga tak jarang hanya anak-anak tertentu saja yang ikut andil gitu. Kadang ada anak-anak yang belum bisa bekerja sama dengan temannya gitu, maka dia lebih memilih untuk diam seperti itu. Kemudian pemberian tugas di sini agak sulit nih dilakukan dalam penyesuaiannya dengan perbedaan individu. Karena kan biasanya itu kalau pemberian tugas ya kita berikan secara merata gitu ya, antara satu anak dengan anak yang lain itu sama. Jadi kita kesulitan untuk membedakan memberikan tugas yang sesuai dengan karakteristik anak itu sendiri. Lalu pada pemberian tugas yang monoton gitu, itu saja yang seperti saya contohkan tadi di depan, disuruh menembali terus. Nah, itu juga bisa menimbulkan kebosanan pada siswa seperti itu. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.